Suara teriakan kesedihan Soren pun lalu terdengar di seisi Magical Origin Institute. Hal itu dikarenakan kekalahan taruhannya dengan Lingxi, membuat seluruh uang serta equipmentnya diambil oleh Lingxi tanpa sedikit pun disisakan. Bahkan celana dalamnya pun juga diambil. Diiringi dengan gelak tawa dari orang-orang di sekitar, Soren pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Dan Lingxi pun lalu hanya tersenyum puas melihat kepergiannya Soren. Berbicara tentang equipment, Lingxi pun lalu teringat bahwa sekarang juga sudah saatnya baginya untuk mencari perlengkapan baru. Mungkin akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi dirinya untuk menempa semua equipment yang terbaik. Namun dirinya lalu mengingat bahwa ada cara tercepat untuk mendapatkannya, yaitu melalui pelelangan. Hanya saja, untuk menuju ke tempat pelelangan, dirinya berencana untuk menemui Van Kavus terlebih dahulu. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke Casvado Commercial Lessing Street. Dan juga terlihat toko yang dikelola Van Kavus juga sudah sangat megah dan sangat jauh berbeda dibandingkan terakhir kali Lingxi datang ke tempat itu. Bahkan Lingxi pun sampai merasa ragu apakah dirinya salah alamat atau tidak. Tak selang lama kemudian, datanglah kereta kencana pembawa barang di tempat itu. Kereta itu sangatlah terlihat mewah. Bahkan menurut orang-orang di sekitar, biaya menggunakan kereta tersebut adalah sebesar 300 gold. Dan dipastikan orang yang mampu menggunakannya pastilah bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan salah satu yang mampu menggunakan kereta tersebut adalah Alchemist Emperor. Hingga pada akhirnya, Van Kavus, sang Alchemist Emperor pun lalu turun dari keretanya. Kita harus bisa mendapatkan channel yang menyediakan suplai-suplai dengan harga yang paling murah. Dan itu adalah prioritas kita. Ingatlah selalu itu. Dan juga... Bos? Ucap Van Kavus mengarahkan anak buahnya yang lalu tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Lingxi di hadapannya. Bos, kau tak pernah membaca pesanku. Bagaimana bisa kau? Tanya Van Kavus yang lalu panggilan bos kepada Lingxi membuat orang-orang sekitar sangatlah terkejut. Hai Van Kavus, ucap Lingxi menjawabnya. Tempat pun lalu berpindah ke kantornya Alchemist Emperor. Terlihat Van Kavus sedang menceritakan bahwa sebelumnya dirinya telah mengirimkan pesan kepada Lingxi, namun Lingxi tidak pernah membalas pesannya. Untungnya Lingxi telah memberikan otoritas penuh padanya sehingga dirinya lalu mengembangkan tokonya itu sesuai dengan idenya sendiri. Meskipun pada kenyataannya dirinya juga harus melalui beberapa kesulitan. Dirinya lalu menyampaikan bahwa ia juga harus bernegosiasi kepada supplier untuk mendapatkan suplai yang lebih banyak. Lalu juga dirinya telah mencoba bernegosiasi untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk mendukung hal tersebut. Dan setelah itu juga, dirinya juga telah memikirkan cara mengenai sistem pengirimannya. Penjelasan dari Van Kavus tersebut pun lalu membuat Lingxi sangatlah terpukau. Ternyata sebutan The Alchemist Emperor bukan hanya karena Van Kavus ahli dalam hal alchemist saja, melainkan juga dikarenakan Van Kavus memanglah sangat berbakat dalam hal bisnis. Dan dengan tokonya yang telah meningkat menjadi sekelas dengan perusahaan, dirinya pun sangat mengakui bahwa Van Kavus itu sangatlah menakjubkan. Jadi, toko potion kita saat ini telah sebesar apa? Tanya Lingxi. Oh, ditambah dengan yang hari ini dibangun, saat ini kita memiliki 9 cabang. Jawab Van Kavus. Apa? Tunggu, 9 cabang? Jawab Lingxi yang terlihat sangatlah terkejut. Ya, itu benar. Saat ini kita juga memiliki karyawan sebanyak 50 orang. Karena toko nomor 1 ini adalah yang terbesar, jadi kita memerlukan karyawan lebih banyak. Dan tentu saja, kedepannya kita akan terus mengembangkannya. Tambah Van Kavus. Van Kavus, baiklah. Lalu mengenai pemasukan per hari kita bagaimana? Jika kita mengabaikan fluktuasi pasar, total pemasukan kita dari keseluruhan 9 cabang toko adalah 1.200 gold per hari. Dengan keuntungan bersih sebesar 900 gold bahkan lebih. Meskipun sebagiannya masih di tengah-tengah tahap pengembangan, namun aku sangat yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya, ungkap Van Kavus. 900 gold
Dengan penghasilan sebanyak itu, jika disejajarkan dengan top 5 guild-guild besar, itu bahkan setara dengan penghasilan yang didapatkan oleh guild tingkat tertinggi. Aku telah siap untuk hidup. Kekayaanku yang dapat bersaing dengan guild-guild itu. Aku benar-benar menjadi kaya raya sekarang. Bos, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bahkan aku tak pernah sebaik ini. Jadi, berapa banyak yang bisa aku bawa sekarang? Ada beberapa hal yang ingin aku lakukan. Aku melaporkan padamu lewat pesan, namun dikarenakan kamu tak pernah membalasnya, jadi aku tak memasukkan identitasmu sebagai usaha pengamanan. Keseluruhan aset kita adalah sebesar 60.000 gold, meskipun sebagiannya telah digunakan untuk biaya pengembangan dan perawatan toko. Jadi yang dapat kuberikan padamu, ini adalah kartu obsidian gold tanpa ID. Masing-masing kartu berisikan 1000 gold. Jawab Van Kapus sembari memberikan 6 kartu obsidian. Lingxi yang sangat terkejut bahwa dirinya mendapatkan 6.000 gold dari Van Kapus. Dirinya pun lalu merasa seakan-akan dirinya itu adalah peliharaannya tante-tante. Kini, dengan persiapan awal yang telah dimilikinya, Lingxi pun semakin percaya diri untuk melangkah menjadi nomor 1. Ditambah lagi dengan perkembangan si Alchemist Emperor yang sangat jauh dari perkiraannya, membuatnya merasa mungkin kedepannya dirinya harus lebih berani lagi dalam melangkah. Dan Lingxi pun lalu pergi meninggalkan tempatnya Van Kapus. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke rumah pelelangan. Dengan mengenakan jubah penyembunyi identitas, Lingxi pun sudah sampai di tempat itu. Diketahui, rumah pelelangan yang didatangi Lingxi merupakan rumah pelelangan nomor 3 dan merupakan rumah lelang yang diakui memiliki ukuran yang baik di klan manusia. Dengan dirinya yang mendapatkan nomor peserta 33, dirinya pun tidak memperkirakan bahwa akan terdapat banyak orang yang juga mengikuti pelelangan. Dirinya juga tak pernah mengira akan bisa mengikuti pelelangan tersebut, karena hal tersebut merupakan hal yang tak pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Karena mengingat biaya untuk memasuki rumah tersebut adalah sebesar 100 gold. Jadi tentu saja tempat tersebut merupakan tempat yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya di Heavenland. Selamat datang di rumah lelang nomor 3. Kami tidak hanya memiliki equipment dengan atribut yang mengesankan, tetapi juga ada beberapa hal eksotis lainnya, ucap pembawa acara lelang menyambut para peserta lelang. Dan pelelangan pada hari ini pun dimulai. Aku rasa bisa dikatakan sekarang aku adalah sebagai orang kaya pendatang baru. Mari kita lihat harta karun apa yang bisa kutemukan hari ini yang akan menjadi bagian dari equipment eksklusif bagi seorang thief. Item pertama yang ditawarkan adalah item yang dapat dikenakan oleh player level 30. Sangat menarik jika digunakan oleh warrior wanita. Itu adalah Majestic Glass Shield. Meskipun tidak memiliki atribut yang terbaik, namun drop rate-nya sangatlah rendah dan itu sangatlah sesuai jika ditambahkan ke daftar koleksi. Dengan harga pertama yang ditetapkan adalah 60 silver, pembawa acara pun lalu mengatakan bahwa penawarannya dimulai. Mulai terjadi persaingan harga di antara para peserta, mulai dari 60 silver, 70 silver, 80 silver, dan harga terakhir dan tidak ada yang menawar lagi adalah 1 gold. Dan Lingxi pun hanya terdiam dikarenakan dirinya tidak tertarik dengan item tersebut. Selanjutnya, merupakan item yang kedua, yang juga merupakan sesuatu yang sangat bagus. Ini adalah buku skill yang sangat teramat langka. Sebuah buku skill, item yang ditawarkan pelelangan benar-benar sangatlah populer. Aku mengingat pernah mendengar di kehidupanku sebelumnya bahwa di sebuah pelelangan skala besar ada sebuah buku skill tingkat mitikal yang diperlelangkan, dan tentu saja harganya benar-benar setinggi langit, ucap Lingxi dalam hatinya. Semuanya, inilah dia, buku skill untuk seorang thief, Bloodthirsty Shadow. Bloodthirsty Shadow? Menarik. Diketahui, Bloodthirsty Shadow merupakan skill eksklusif bagi thief,
dalam sekejap dapat berubah menjadi beberapa after image yang masing-masingnya akan dapat menyerang musuh-musuh terdekat, serta menyerap 10% damage yang diberikan sebagai HP, dan player juga akan kebal setelahnya. Lingxi lalu berpikir bahwa skill tersebut memang lumayan langka, hanya dengan menjadi kebal selama 1,5 detik saja, itu sudah sangatlah menggoda. Di samping itu, juga masih ada efek penyerapan HP. Tidak hanya mampu menyelamatkan nyawa di saat-saat yang kritis, itu juga bisa menjadi skill counter attack yang sangat masif. Dan Lingxi pun lalu terlihat bahwa dirinya menginginkan skill tersebut. Penawaran dimulai dari 1 gold. Semuanya, silakan pasang angka penawaran kalian. Ucap pembawa acara memulai pelelangan buku skill tersebut yang langsung disambut oleh orang-orang yang mulai menawarnya. Hingga pada akhirnya penawar dari kalangan elit pun mulai bermunculan. Perwakilan dari Abundant Consortium menawar seharga 3 gold. Orang-orang mengatakan bahwa Abundant merupakan konsortium yang memasuki Heavenland dengan kemeriahan yang luar biasa. Dan juga mereka beroperasi dengan momentum yang sangat baik. Dan dikarenakan hal itu juga, lalu membuat orang-orang dari kalangan orang biasa memilih untuk mundur untuk menawar lagi. 4 gold, ucap seseorang menawarnya, yang ternyata orang tersebut merupakan perwakilan dari Leaf of Cheng Consortium. Kemunculan perwakilan dari Leaf of Cheng Consortium sontak membuat para peserta lain terkejut, karena dengan adanya 2 pemain besar di pelelangan, mereka sangat yakin bahwa akan terjadi hal-hal menarik nantinya. Namun, ternyata perwakilan di Abundant Consortium menyesalkan kehadiran Leaf of Cheng Consortium dan memilih untuk tidak melawannya lagi. Hal itu dikarenakan dirinya memiliki target tersendiri. Hitungan mundur untuk penawar selanjutnya pun dimulai, dengan belum adanya penawar lain. Hal tersebut membuat perwakilan dari Leaf of Cheng tersenyum puas karena tidak ada yang melawan. Namun, di sisi lain, Lingxi terlihat sudah bersiap akan melakukan penawaran. Namun, tiba-tiba, 5 gold, ucap seseorang yang menawar. Guild Nebulos menawar 5 gold. Ucap membawa acara memberitahukan siapa penawarnya, yang juga sontak membuat Lingxi sangatlah terkejut. Namun, semakin terkejut lagi dirinya saat melihat bahwa orang dari Nebulos tersebut ternyata adalah Tiana. Dan Lingxi pun sangat tidak mengerti mengapa Tiana yang bukanlah seorang thief menawar buku skill tersebut. Hei, kita datang bukan untuk hal ini. Simpan kekuatan penawaran kita untuk item selanjutnya, ucap seseorang yang bersama dengan Tiana yang ternyata itu adalah Kokoli. Baiklah, melihat itu adalah skill yang cukup langka bagi thief, aku rasa itu akan sangat berguna bagi Lingxi. Oh, saudara Tiana, apakah mungkin kamu telah memiliki rasa untuk Little Lingxi? Bagi Guildmaster, apa yang kau katakan? Dan candaan Kokoli kepada Tiana yang dilihat Lingxi pun lalu membuat Lingxi terheran-heran. 10 gold, ucap seseorang menawar lagi, yang ternyata itu adalah Leaf of Cheng Consortium. Ini tidaklah banyak sama sekali. Nebulos, meskipun kau adalah satu di antara 5 guild besar, jangan kau remehkan kami ya. Tiana, sudah lupakan saja. Jangan lupa dengan tugas yang diberikan Guildmaster kepada kita. Kita kesini hanya untuk equipment set itu, ucap Kokoli menghentikan niatan Tiana. Tiana yang lalu tak dapat berkata apa-apa lagi. 50 gold, ucap Lingxi yang tiba-tiba memberikan penawaran dengan harga berpuluh kali lipat. Sontak penawaran tersebut membuat orang-orang di tempat itu sangatlah terkejut, dikarenakan mereka tidak menyangka ada orang yang menawar setinggi itu. Dan menurut mereka itu benar-benar merupakan tindakan yang boros sekali. Lingxi, ucap Tiana yang terkejut dengan kehadirannya. Tiana, terima kasih atas perhatianmu. Di sisi lain, dari mana datangnya orang aneh itu berasal? 50 gold, dia pastilah sudah gila, kesal orang perwakilan Leaf of Cheng. Hei, apa kau gila? Bagaimana bisa kau menawar 50 gold begitu saja? Mengapa kau menghambur-hamburkan uang seperti itu? Apa kau pikir kau itu sultan atau semacamnya? Naikkanlah harga secara bertahap. Meskipun kau itu kaya, apa kau mampu bersaing dengan konsortium itu?
ucap Kokoli dengan kesal. Tidak apa-apa, ini baik-baik saja. Tenanglah, aku membawa beberapa uang cash bersamaku. Aku hanya tidak ingin membuang waktu. Bukankah itu bagus? Memberikan harga penawaran yang mana orang lain tak akan mau melawannya. Di samping itu, aku akan menggunakan hal itu untuk membuat suatu hal yang sesuai dengan harga 50 gold. Ucap Lingxi menenangkan Kokoli. Dengan tidak adanya orang lain yang ingin menawar lebih tinggi, maka buku skill tersebut pada akhirnya diperoleh Lingxi. Baiklah, yang selanjutnya telah datang sesuatu yang merupakan item utama hari ini. Pada saat kami menerima ini, kami bahkan sangat terkejut dan terkagum-kagum. Item utama hari ini, satu set equipment thief level 30 tingkat mithril. The Mithril Grade Black Viper's Scorching Venom. Black Viper Scorching Venom merupakan equipment set yang diperuntukkan bagi thief dengan syarat minimal level 30. Pada saat dikenakan, kapasitas HP player akan menurun sebanyak 15%. Semua serangan player akan memiliki tambahan efek beracun. Dan sebagai tambahan lainnya, player akan kebal sebanyak 45% terhadap serangan dengan efek beracun. Pada saat memberikan serangan dengan efek beracun, damage yang dapat ditangani player akan meningkat sebanyak 30% selama durasinya berlangsung. Menurut legenda, itu adalah equipment spesial milik Brave Scorpion, seorang thief legendaris yang berasal dari The Black Hood Desert, orang yang mampu memberikan ketakutan kepada siapapun yang mendengar namanya. Telah direndam selama kurun waktu yang tak terhitung lagi di dalam racun ular gurun pasir yang paling mematikan, The Black Sun Viper, dan lalu diletakkan di bawah terik sinar matahari yang tak kenal lelah. Aku tak mengira bahwa ternyata ada equipment tingkat mithril di pelelangan hari ini. Meskipun ini bukanlah item tingkat mithril tertinggi, tapi untuk sekarang ini sudah cukup baik. Ucap Lingxi yang juga menginginkan equipment tersebut. Dirinya lalu juga menyadari bahwa keramaian lelang hari ini pasti juga disebabkan oleh mereka yang juga menginginkan equipment itu. Kokoli lalu memberitahukan Lingxi bahwa kedatangannya ke pelelangan tersebut juga dikarenakan tugas dari Stillwater untuk mendapatkan equipment set tersebut. Karena equipment dengan tingkatan seperti itu akan sangat sulit didapatkan. Ditambah lagi dengan mengetahui nilai dari pembuatan equipment tersebut yang juga sangatlah tinggi. Jadi dipastikan semua orang di tempat tersebut berpikiran sama. Saya yakin bahwa kalian telah melihat detail mengenai equipmentnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, penawaran dimulai dari angka 30 gold. Dan orang-orang pun lalu mulai berebut menawarkan harga sedikit demi sedikit lebih tinggi. Dari 31, 32, 35, dan lalu 100 gold. Tawar perwakilan dari Abundance Consortium yang langsung melonjakkan harganya 3 kali lipat. Di saat orang-orang masih sangat terkejut mendengar penawaran sebanyak 100 gold, tiba-tiba perwakilan dari Leaf of Cheng meningkatkan tawarannya menjadi 150 gold. Ini telah dimulai. Mereka telah memulai perang penawarannya. Dan ini masih berada di tahap awalnya. Ucap Tiana yang panik dengan perang penawaran harga yang terjadi. 300 gold. Berhentilah membuang waktuku. Ayo berhenti untuk berteriak satu sama lain dan cukup tunjukkan padaku apa yang bisa kalian dapatkan. Ucap Kokoli yang juga sudah mulai ikut menawar. Dasar perempuan kurang ajar. Tapi tidak buruk. Baiklah kalau begitu. Kita tak boleh membiarkan orang lain merendahkan Leaf of Cheng. 500 gold. Leaf of Cheng Consortium menawarkan 600 gold. Sungguh terus terang sekali. Adakah yang menawarkan lebih tinggi? 600 gold, tawar orang-orang dari Abundance Consortium. Tiana yang tak mau kalah pun lalu juga ikut menawar senilai 700 gold. Dan pertempuran sengit dalam hal menawar harga pun terus berlanjut di antara 3 pemain besar. Hingga pada akhirnya angka penawaran telah menembus 1000 gold. 1500 gold. Penawaran dari perwakilan Abundance masih bisa dengan lantang diajukannya. Namun tidak begitu dengan dua lawannya. Sedikit demi sedikit mereka masih mengajukan tawaran lebih tinggi, hanya saja dengan perasaan yang sangat was-was.
Hingga saat Bund Dash langsung menawarnya lagi di angka 2000 gold. Kita hanya membawa uang sebanyak 2000 gold. Kita harus berhenti sampai di sini. Sial, kita akan memberikan belas kasihan pada mereka kali ini. 2000 gold pertama. Saudari Koko, jika 2000 gold aku tahu, ini sudah tidak tertolong. 2000 gold kedua. Aku senang bahwa kalian mengetahui tempat kalian. 2500 gold. Ucap Lingxi yang mulai turun tangan dalam pelelangan. Adanya tawaran dari Lingxi lagi-lagi membuat seisi rumah pelelangan terkejut. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui identitasnya, mereka lalu bertanya-tanya mengenai dari mana dirinya berasal. Pria itu, dia adalah orang yang membeli Bloodthirsty Shadow seharga 50 gold kan? Dia sepertinya perwakilan dari konsortium keuangan. Aku tidak mendengar mengenai adanya konsortium lain di tempat ini. Siapa sebenarnya orang itu? Apa dia berasal dari Nebulos? Jika dia berasal dari Nebulos, maka tidak perlu baginya untuk menawar secara terpisah. Lingxi, apa kamu sadar? Sebagai peserta individu, kamu telah menawar 2500 gold. Aku tahu itu. Tenanglah, jangan khawatir. 3000 gold. Tawar Abundant Days konsortium lagi. Namun ternyata 4000 gold. Lingxi masih terus menaikkan angka menawarkannya sebanyak 1000 gold sekaligus. Tak peduli seberapa tinggi kamu pergi, aku akan melawannya. Ucap Lingxi menggertak perwakilan Abundant Days konsortium yang sekaligus membuat orang lain di tempat itu juga sangatlah terkejut. Ayo bertarung sampai finish, tambah Lingxi dengan tatapan meyakinkan. Meskipun di dalam hatinya berkata, "Hei, cukup, jangan menambahkannya lagi ya. Aku sudah tidak punya banyak yang tersisa." Oh, tidak. Ini benar-benar seorang sultan yang telah muncul entah dari mana. Abundant Days konsortium yang tidak mampu lagi melawan Lingxi. Pada akhirnya 4000 gold dan pelelangan pun lagi-lagi dimenangkan oleh Lingxi. Pada akhirnya, dengan jatuhnya The Black Vipers Scorching Venom di tangan Lingxi, hal tersebut membuat Lingxi menjadi sosok yang paling mencolok dalam pelelangan. Dan kini dirinya juga berhasil mengenakan equipment set tingkat mithril seperti yang ia inginkan. Namun baru saja dirinya memiliki kesempatan untuk bernapas lega, tiba-tiba terjadi suatu hal yang tak diduga, yaitu suatu hal di mana telah muncul seorang player yang tak diketahui identitasnya, telah berhasil menjadi player yang pertama kali mencapai level 50. Selain itu, ia juga teringat bahwa ada suatu pesan sistem mengenai pembaruan, yaitu pesan yang mengatakan bahwa akan dibukanya teritorial baru. Setelah kemunculan player level 50, yang akan terjadi selanjutnya di Heavenland adalah penindasan atas level akan semakin lebih buruk. Dan mengenai kota yang ke-12, itu juga merupakan pembawa era baru, yaitu eranya para guild. Level 50. Sepertinya aku harus segera menemukan cara untuk mulai meningkatkan peringkat levelku.